Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Baik anak-anak sekalian ya, ini adalah pertemuan pertama Ustadz untuk anak kelas 8C. Antum kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1, kelompok 2. Nah, kelompok 2 ya. Jadi ini pertama kali Ustadz lihat wajah antum. Setelah sebelumnya di tahun yang lalu kita belajar Al-Khot namun secara online ya. Baik. Di tahun ajaran ini kita nggak belajar Al-Khot lagi, tapi belajar Nahu ya, belajar Nahu. Nah, belajar Nahu ini adalah belajar tentang tata bahasa Arab ya, tata bahasa Arab. Kayak misalnya lah, kalau dalam bahasa Indonesia kita buat contoh misalnya, antum udah pasti pernah belajar awalan, akhiran, imbuhan. Pernah dengar kata-kata itu? Pernah. Misalnya ya, kata baca ya, dapat awalan me. Jadinya gimana? Apakah membaca gitu caranya? Jadi membaca ya. Baca dapat awalan me, jadinya membaca. Nah, pelajaran Nahu ini kira-kira seperti itu ya, kira-kira seperti itu, karena dia belajar tentang kaidah-kaidah bahasa ya. Baik. Nah, kita nggak ngulangi pelajaran karena link untuk pelajaran yang pertama itu udah di-share ke YouTube. Antum silahkan dengar ya, silahkan dengar nanti rekamannya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pada judul yang selanjutnya. Kalau udah punya buku, silakan buka bukunya halaman 3. Bukunya halaman 3. Ini kelompok 2 tadi kan? Ada yang nggak datang? Ada yang sakit? Oh, anak asrama. Ya udah. Nah, ya. Baik ya, buka bukunya halaman 3. Ini buku udah ada semua? Ada? Ya. Ya, buka bukunya halaman 3 ya, sekali lagi buka bukunya halaman 3. Kalau nggak ada bukunya, yang belum dapat bukunya, kongsi sama temennya, duduk di samping yang belum ada buku. Belum ada bukunya antum? Belum. Sini siapa namanya? Udah ada buku? Tinggalan. Nah, duduk samping teman yang ada bukunya. Jangan sendirian, nanti nggak ikut belajar. Ayo, Ragil, duduk di samping teman yang ada bukunya. Ragil, coba tangannya yang ada gelang itu, gelangnya disimpan. Ya. Fokus ya. Nah, ini kita lagi belajar, ini ibadah juga. Ya, kita baca al-kalimah atau kalimat. Nah, itu antum tulis di buku ini ya, pakai pensil kalau ada. Buka kurung kata. Pakai pensil kalau ada. Kalau nggak ada, pakai pulpen nggak apa-apa. Yang kalimat ya? Iya. Buka kurung kata, tutup kurung. Kalimat, buka kurung kata. Di bawahnya? Di sampingnya. Sampingnya. Oke, jadi dalam bahasa Arab, kalau orang Arab itu menyebutkan kalimah atau al-kalimah, itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah kata.
Ya, bukan kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia itu apa? Kalimat dalam bahasa Indonesia itu apa? Saya mau tanya dulu. Ini kan udah pernah belajar bahasa Indonesia semua pasti ya? Saya mau tanya dulu. Ada huruf, ada kata, ada kalimat. Ustaz mau tanya dulu. Kalimat itu kalau dalam bahasa Indonesia apa? Kata. Iya, ada kaitannya dengan kata. Cuma apa dia? Kalau kalimat itu bukan kata aja. Ada yang lain yang bisa kasih? Kata, bahasa. Apa itu kalimat? Ini coba dengarkan. Ini nggak perlu ditulis. Ini nggak perlu ditulis. Antum dengar aja. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia adalah kumpulan kata-kata. Misalnya, Ustaz bilang misalnya ya, kami sedang belajar. Itu kalimat atau enggak? Kalimat, karena di situ ada kumpulan kata-kata. Kami, ada kata sedang, ada kata belajar. Nah itu dia. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat itu gabungan kata-kata. Tapi al-kalimah dalam bahasa Arab artinya adalah kata. Paham ya? Taib. Nah, sekarang coba kita baca definisi kalimat. Kalimat adalah lafaz yang mempunyai arti. Tengok situ. Kalimat adalah lafaz yang mempunyai arti baik satu huruf, dua huruf, atau lebih. Oke, perhatikan ya. Perhatikan di sini. Di sini ada kata lafaz. Siapa yang Ustaz rasa semuanya pasti pernah dengar kata lafaz. Pernah kan? Oke, saya tanya dulu. Lafaz itu apa? Lafaz. Oke, apa? Dilafazkan itu apa? Ayo. Diucapkan. Berarti lafaz itu ucapan. Tulis, kalau nggak tahu tulis. Lafaz itu artinya ucapan. Atau bisa juga disebut dengan bunyi. Nah, ya, ucapan atau bunyi. Tengok, yang mempunyai arti. Nah, jadi kalimah itu lafaz yang mempunyai arti, bukan sekedar suara yang nggak ada artinya, ya. Nah, baik satu huruf, dua huruf, atau lebih. Coba perhatikan ya. Dalam bahasa Arab, huruf wa. Berapa huruf itu? Satu. Huruf wa punya arti atau enggak? Apa artinya? Dan. Berarti huruf wa itu kalimah atau bukan? Kalimah. Walaupun dia satu huruf, tapi dia punya arti. Jadi kalimah itu atau kata itu adalah lafaz yang mempunyai arti walau satu, dua, atau tiga huruf. Paham ya? Baik. Dalam bahasa Indonesia, kalimat disebut dengan kata. Ini yang saya jelaskan tadi. Contoh, antum lihat di situ ada al-baitu, rumah. Oke. Kemudian ada al-madrasatu, sekolah. Ada kata yaktubu, kemudian ada yakra'u, kemudian ada kata ila dan min. Ila itu ada tiga hurufnya ya. Ada hamzah, ada huruf lam, dan ada huruf ya. Nah, itu contoh dari dua atau tiga huruf. Kemudian di bawahnya ada min, yang merupakan kalimah yang dia dua huruf. Nah, coba sekarang lihat keterangannya. Kalimat dalam bahasa Arab adalah kata dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia berarti jumlah mufidah dalam bahasa Arab. Perhatikan. Mufidah itu artinya sempurna.
Ya. Nah, sekarang perhatikan dulu. Kalau tadi Ustadz bilang al-kalimah dalam bahasa Arab, kalau di Indonesia kan sama dengan kata. Tapi kalimat dalam bahasa Indonesia sebutannya dalam bahasa Arab adalah al-jumlah. Al-jumlah. Beda nggak jumlah dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia? Beda. Saya tanya dulu, kalau jumlah dalam bahasa Indonesia itu apa artinya? Jumlah banyak. Iya, total ya, total. Misalnya Ustadz bilang, berapa jumlah murid di kelas ini? Itu artinya berapa total murid di kelas ini. Tapi kalau orang Arab menyebutkan al-jumlah, itu artinya adalah kalimat. Dalam bahasa Indonesia, kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya adalah al-jumlah. Paham ya? Paham di sini? Ada yang nggak paham? Berarti bahasa Arabnya kalimat al-jumlah. Paham ya? Baik. Kita sambung. Keterangan. Kalimat dalam bahasa Arab adalah kata dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia berarti jumlah mufidah dalam bahasa Arab. Perhatikan di bawahnya. Lafaz fa, huruf fa, disebut satu kalimat karena sudah mempunyai arti, yaitu maka. Fa dalam bahasa Arab itu ada artinya maka. Berarti huruf fa ini masuk dalam kategori kalimah atau kata. Paham ya? Baik. Demikian pula lafaz wa, disebut satu kalimat karena sudah mempunyai arti, yaitu dan. Ya. Nah, susunan kata kerja, kata benda atau kata sambung dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat. Nah, oke, kalau antum udah dengar dari pelajaran semalam dari link YouTube yang dikasih sekolah, ya, semalam coba lihat bukunya di halaman 1, lihat bukunya di halaman 1. Kita ulangi sedikit ya biar bisa antum pahami. Tengok di situ secara pokok-pokok pembahasan ilmu nahu. Nampak? Oke. Oke, nggak usah diikuti, tinggal Ustaz jelaskan aja, antum dengar bagus-bagus ya. Perhatikan. Pokok-pokok pembahasan ilmu nahu. Secara garis besar, pokok-pokok pembahasan ilmu nahu dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini. Perhatikan. Ada di situ al-huruf, kemudian ada al-kalimah, dan ada al-jumlah. Nah, berarti yang dibahas dalam ilmu nahu itu sebenarnya ada 3. Yang pertama itu al-harfu atau huruf, kemudian yang kedua adalah al-kalimah atau tadi Ustadz bilang kata, kemudian yang terakhir adalah al-jumlah atau artinya kalimat. Nah, antum lihat di buku pada bagian al-kalimah, nampak di sini al-kalimah ada di buku. Al-kalimah itu dia ada 3 macamnya. Antum lihat di situ. Yang pertama itu isim, kemudian yang kedua itu fiil, kemudian yang terakhir adalah harf. Jadi sebenarnya harf itu adalah bagian juga dari al-kalimah. Paham di sini? Paham ya? Oke. Kalau nggak paham, biar di pelajaran selanjutnya di halaman 3 tadi kita sambung. Balik lagi ke halaman 3. Balik ke halaman 3. Lihat di situ macam-macam kalimat. Kalau disebut macam-macam kalimat berarti macam-macam kata. Paham ya? Nah, baik. Lihat. Kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3 bagian. Lihat di situ, yaitu balik di halaman 4. Lihat situ nomor 1 isim. Nah, kalau antum lihat di halaman 1 tadi, bagiannya di bagian gambar itu, yang pertama pun ada namanya isim, ada fiil, dan ada huruf atau harf. Nah, sekarang ini yang mau kita pelajari yang pertama. Ya, lihat di situ isim sama dengan kata benda. Ustaz mau minta contoh dari satu-satu nih ya. Coba antum buat contoh kata benda satu aja dalam bahasa Arab. Coba antum.
Satu kata benda dalam bahasa Arab. Al-kitabu. Bagus. Coba antum. Mirsamun. Coba, siapa namanya ini? Tadi? Mas Ragil. Contoh misalnya, Ustaz kasih contoh, pulpen. Apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya. Bentar. Bahasa Arabnya pulpen atau pena. Dari huruf Qaf. Nggak tahu? Oke, coba antum. Al-qalamu. Coba antum. Sabburatun. Kursiyun. Maktabun. Kita apa? Kitabun udah tadi. Coba apa? Jendela. Tahu bahasa Arabnya? Jendela. Pintu. Babun. Ya udah, oke. Coba antum. Mirwahatun. Apa artinya? Kipas angin. Bagus. Taib. Apa? Ada yang mau tanya? Enggak ada. Oke. Ya. Oke, kita sambung. Lihat sini. Kemudian di bawahnya ada fiil, kata kerja. Oke. Saya minta juga salah satu lagi. Mana tahu ada yang bisa buat contoh. Coba mulai dari antum dulu. Kata kerja pakai bahasa Arab. Apa aja, bebas. Contoh misalnya membaca. Membaca apa bahasa Arabnya? Antum udah kelas 8 ini, berarti kan di kelas 7 kan ada belajar bahasa Arab kan? Harusnya antum udah bisa ini. Coba membaca. Kalau nggak tahu bilang, biar Ustaz lemparkan ke yang lain. Nggak tahu, antum? Iya, Iqra, boleh. Oke, coba sampingnya Mas Ragil. Contoh kata kerja yang lain, duduk misalnya. Nggak tahu, antum tahu nggak duduk bahasa Arabnya apa? Nggak tahu. Oke, yang antum tahu, nggak tahu ya. Antum ada yang tahu contoh kata kerja dalam bahasa Arab? Nggak tahu. Antum? Ijlis, apa artinya? Duduk. Antum? Tahu? Nggak tahu. Antum? Ada yang tahu? Apa? Zahabun. Apa artinya? Zahabun artinya bukan pergi, artinya emas. Kalau pergi zahabun, tapi itu pun juga bukan fiil, itu udah isim. Tapi kalau pergi zahaba. Zahaba. Bagus, artinya pergi. Coba sampingnya. Nggak tahu? Ya udah, oke. Yang penting udah ada contohnya tadi. Ijlis, Iqra'u, dan zahaba. Ya, taib. Masuk ke yang terakhir, yang ketiga, harf. Harf itu adalah sama dengan kata sambung, kata penghubung, atau tugas, atau kata tugas. Siapa yang bisa buat contoh dari harf ini? Contoh misalnya, saya kasih contoh misalnya ya. Fi. Apa artinya? Di. Yang lain? Ila. Oke, artinya ke. Fa. Apa artinya? Dan. Wa ya. Min. Dari. Oke, baik, bagus. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan al-ismu, isim, kata benda. Lihat bukunya. Di halaman 4 ya. Tengok bukunya. Definisi isim. Lihat.
Isim adalah kalimat yang mempunyai arti dan tidak disertai dengan waktu. Oke, perhatikan dulu ya anak-anak ya. Tengok artinya, isim adalah kalimat. Kalau disebut kalimat tadi artinya apa? Kata. Ya. Isim adalah kalimat atau kata yang mempunyai arti dan tidak disertai dengan waktu. Ustaz tanya dulu sama antum. Antum paham nggak dengan yang Ustaz bacakan barusan? Isim adalah kalimat atau kata yang mempunyai arti dan tidak terikat dengan waktu. Paham nggak maksudnya itu? Nggak paham? Oke, ini Ustaz buat contoh. Antum pernah nggak dengar dalam bahasa Indonesia buku? Pasti pernah ya. Nah, pasti pernah. Tapi kalau Ustadz bilang sudah buku, pernah apa enggak? Enggak pernah. Atau Ustadz bilang sedang buku, enggak pernah juga kan? Oke, perhatikan dulu. Akan buku, enggak pernah. Itulah maksudnya. Isim itu adalah kata yang memiliki arti tapi tidak terikat dengan waktu. Yang terikat dengan waktu itu kata kerja. Sudah makan. Makan itu pekerjaan atau enggak? Ya. Pekerjaan. Sedang makan. Akan makan. Tapi kita enggak pernah dengar bahasa Indonesia sudah buku, sedang buku, atau akan buku. Paham maksudnya sekarang? Nah, itu dia maksudnya. Isim adalah kalimat atau kata yang memiliki arti tapi tidak terikat dengan waktu. Paham? Paham ya? Nah, baik. Kita sambung. Oke, antum lihat di situ contoh ya, ada kata Muhammad, kemudian ada kata Maryam, kemudian ada ustadz, tilmiz, daftarun, mirsamun, syamsun, dan qamarun. Nah, ini contoh-contoh dari isim. Baik, lihat keterangannya. Ya, keterangan. Isim adalah lafaz. Tadi lafaz artinya apa? Ucapan atau suara ya. Bunyi. Isim adalah lafaz yang menunjukkan kata benda, kata tempat, kata sifat, nama orang, binatang, tempat, atau yang lainnya. Oke, di sini ada penjabaran atau perluasan dari arti isim. Kalau antum lihat di bagian pertama, di bagian paling atas buku nih di halaman 4, dia bikin isim sama dengan kata benda aja kan? Sebenarnya di buku ini di bagian keterangan yang barusan kita baca, isim itu bisa juga menunjukkan selain kata benda, dia bisa menunjukkan kata tempat. Contoh misalnya, kalau Ustadz bilang Mesir, nama tempat kan? Nah, maka Mesir itu adalah isim. Paham? Nah, jadi nggak mesti bendanya itu misalnya pulpen, buku, kelas, tas. Nama tempat juga isim. Nah, kemudian apa lagi dibilangnya? Kata sifat. Perhatikan, kalau dalam bahasa Indonesia misalnya Ustadz bilang begini, buku baru. Ya, buku baru. Baru itu kata benda atau kata sifat? Kata benda atau kata sifat? Baru sifat. Dalam bahasa Indonesia kata baru adalah kata sifat. Tapi dalam bahasa Arab sifat juga adalah bagian dari isim. Ustaz tanya dulu bahasa Arabnya baru, ada yang tahu? Apa? Baru. Barunya Ustaz tanya, kata barunya. Nah, dari huruf jim. Jadidun. Jadidun. Udah, nanti kita dari mana kita tahu bahwasanya jadidun itu adalah isim? Itu nanti ada tanda-tandanya untuk mengenali kata ini isimkah
atau fi'ilkah atau hurufkah dia, itu nanti ada tanda-tandanya yang nanti walaupun antum nggak tahu arti dari kata, tapi kalau antum lihat ada tandanya, langsung antum bisa tahu, oh ini isim. Jadi walaupun nggak tahu artinya, antum langsung bisa tahu ini isim karena ada tandanya. Nanti ya, ini kita mau masuk ke situ juga, kita pelajari pelan-pelan. Oke, lihat di sini yang nomor 2, kita lihat lagi. Yang dimaksud tidak disertai dengan waktu adalah tidak menunjukkan waktu, baik waktu lampau, sekarang atau akan datang. Ini yang Ustaz bilang tadi, sudah buku, sedang buku, atau akan buku. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 5, tanda-tanda isim. Ini dia yang Ustaz bilang tadi, tanda-tanda isim. Perhatikan, ini kalau nanti antum kurang fokus, ini nanti nggak paham, maka perhatikan ya. Oke, perhatikan ya, lihat di sini. Untuk mengenal isim, yang lain tengok bukunya, untuk mengenal isim bisa diketahui dengan beberapa tanda. Jadi ada beberapa tandanya untuk mengenali kata ini isim atau bukan. Jadi dengan tanda-tanda ini kita bisa tahu dia isim atau bukan. Antum lihat di sini. Pertama, berakhiran kasroh, seperti bismillahi dan ar-rahimi. Perhatikanlah 3 kata itu, ar-rahim, allahi, dan bismi. Semuanya diakhiri dengan baris kasroh. Jadi kalau antum lihat sebuah kata baris akhirnya kasroh, oh ini isim. Semua ya, taib. Sekarang masuk yang nomor 2, berakhiran tanwin, baik tanwinnya dhammah, tanwin fathah, atau tanwin kasroh. Contohnya rojulun, imro'atun, waladun, bintun. Jadi kalau sebuah kata itu ada tanwin, an, in, atau un, oh ini isim. Isim juga. Oh, berarti kalau misalnya Ustadz bilang fil baiti, yang mana isim? Al baiti. Kenapa? Iya, karena akhirnya berbaris kasroh. Paham ya? Nah, sekarang lihat yang contoh, misalnya Ustadz bilang kata jamilun. Tunggu, Ustadz tanya, jamilun artinya tadi apa? Jamilun artinya apa? Kalau nggak tahu, Ustadz kasih tahu nih artinya. Apa? Jamilun. Oke, yang tadi jadidun, apa artinya? Baru. Oke, Ustadz tanya dulu. Baru itu kata sifat nggak tadi Ustadz bilang? Ya. Tapi ada tanda isimnya nggak di sini pada kata jadidun? Ada. Apa? Un. Makanya kata sifat kalau ada tanda isimnya un tadi, maka dia masuk dalam kategori isim juga. Paham sampai sini? Nah, pokoknya ada tanda-tanda isim tadi, ada kasroh, ada tanwin, walaupun artinya sifat, kayak tadi jadidun baru, tapi dia masuk dalam kategori isim. Paham ya? Taib. Lihat yang nomor 3, diawali dengan alif lam, baik alif lam qamariyah atau syamsiyah. Ustaz tanya dulu, fil baiti, perhatikan ya, Ustaz tanya dulu, fil baiti itu contoh yang Ustaz buat tadi ya. Nah, di situ mana yang isim? Fil baiti, al baiti. Ustaz tanya dulu sama antum sini semua, berapa tanda isim pada kata al baiti? Ada berapa di situ? 2. Coba sebutkan. Alif lam dan kasroh. Jadi perhatikan, dalam sebuah isim terkadang tandanya enggak cuma satu, bisa lebih dari satu. Kayak ini contohnya yang saya bilang tadi, fi
Al-baiti. Ini udah ada dua. Alif lam itu tanda isim. Antum lihat nomor 3. Diawali dengan alif lam. Bener nggak? Pada kata al-baiti ini ada alif lamnya, bener nggak? Ada. Kemudian baris akhirnya adalah kasroh. Maka pada kata al-baiti ada dua tanda isim. Andai misalnya antum nggak tahu apa arti kata al-baiti, tapi antum tahu artinya adalah ini dia isim. Paham di sini? Paham ya? Baik. Fi itu huruf, harf. Oh, enggak, karena fi ini dia nggak bisa dikategorikan ke dalam isim, karena isim itu dia maknanya udah sempurna. Nanti pembahasan harf itu nanti. Yang penting antum tahu dulu tentang isimnya ya. Baik. Kita belajarnya pelan-pelan aja, pelan-pelan sampai antum paham. Jangan kita nanti cepat-cepat, tapi nanti pelajaran yang lalu-lalu nggak paham ya. Baik. Sekarang lihat yang nomor 4. Diawali dengan huruf jar. Ada yang tahu huruf jar? Coba apa huruf jar? Di situ belum ada. Ya. Oke, itu contoh-contoh dari huruf jar. Huruf jar sendiri itu apa? Definisinya apa? Contoh misalnya kayak tadi kan, kalimat adalah gabungan kata-kata. Nah sekarang Ustaz tanya, huruf jar itu apa? Kalau yang antum sebutkan tadi, min, ila, ala, itu adalah contoh dari huruf jar. Huruf jar sendiri itu apa? Siapa yang tahu? Ada yang bisa? Kalau enggak, nanti Ustaz suruh tulis. Bagus, tulis. Bagus. Tulis, huruf jar ialah, antum pernah belajar bahasa Arab? Bagus. Huruf jar ialah titik 2 huruf-huruf yang mengkasrohkan, buka kurung, mengkasrohkan, buka kurung, buka kurung, membaris bawahi, membaris bawahi. Huruf jar adalah titik huruf jar titik 2 adalah huruf-huruf yang mengkasrohkan, buka kurung, membaris bawahi, tutup kurung. Isim setelahnya, buka kurung, membaris bawahi, mengkasrohkan, buka kurung, membaris bawahi, tutup kurung, isim setelahnya. Nah ini contohnya yang barusan tadi Ustaz kasih, fil baiti. Oke, ini saya hapus dulu, mungkin nggak nampak yang bagian sini, nggak nampak. Ini Ustaz hapus dulu. Ini tadi pelajaran apa ini? Matematika. Nah, lihat ya. Jadi kalau misalnya dalam sebuah kata itu di depannya ada huruf jar kayak ini, fil baiti, nih, maka kata setelahnya berbaris kasroh. Ini dia bisa berbaris kasroh karena ada fi. Kalau nggak ada fi, ini nggak pernah bisa jadi baris bawah. Paham? Yang lain paham nggak? Paham ya? Nah, andai Ustadz hapus nih, andai Ustadz hapus misalnya fi-nya, maka ini barisnya adalah al-baitu. Paham?
Ah, ada huruf jar di depannya, fi, maka barisnya nggak boleh lagi dhammah, tapi harus kasroh. Kenapa? Karena tugas dari huruf jar adalah mengkasrohkan, membarisbawahi isim setelahnya. Jadi setelah huruf jar itu memang harus isim, nggak boleh fi'il. Makanya tadi definisi dari huruf jar adalah huruf-huruf yang mengkasrohkan isim setelahnya. Paham di sini? Paham ya? Baik. Udah berapa kita pelajari tanda isim? Udah 4. Sekarang yang ke-5. Lihat di situ, menunjukkan nama orang atau kata benda. Lihat contohnya di situ ada Aisyah, nama orang atau bukan? Nama orang. Baituka, rumahmu. Daftari, buku saya. Kemudian ada qalamuhu, pensilnya. Ya, jadi jelas ya, tadi tandanya diingat-ingat nih. Yang pertama tandanya adalah kasroh, kemudian bertanwin, kemudian yang ketiga ada bisa dimasuki alif lam, yang keempat bisa didahului oleh huruf jar, baru yang kelima menunjukkan nama orang atau benda-benda lain. Paham nih ya, isim ya? Taib. Jadi setelah belajar ini, kalau misalnya di Al-Quran antum lihat di dalam Al-Quran itu ada tanda-tanda tadi, oh ini isim. Apa tandanya? Ada tanwin. Ini misalnya pada kata Ar-Rahman. Ar-Rahman. Isim enggak? Isim, karena ada alif lam. Oke, contoh misalnya wal asri. Wal asri. Tunggu, biar kita tanya yang lain dulu ya. Coba antum, siapa namanya? Rahmat. Di situ pada kalimat wal asri, mana isimnya di situ Rahmat? Isimnya Ustaz tanya. Wal asri, mana isimnya di situ? Pada kata apa? Di situ ada huruf wa, kemudian ada kata al asri. Mana di situ yang isim, yang wa atau yang al asrinya? Al asrinya, bagus. Kenapa dia isim di situ? Karena ada alif lam. Udah? Bentar. Karena ada alif lam. Udah? Itu aja? Bentar, biar dulu. Ada kasrohnya. Jelas sampai sini? Ya, oke. Saat coba minta tanya apa ya? Saat minta contoh dari masing-masing orang. Coba antum buat isim yang tandanya adalah huruf jar selain yang di papan tulis tadi. Buat isim yang menggunakan huruf jar. Selain yang di papan tulis tadi ya, fil baiti tadi, yang lain. Fil madrasah. Bagus. Coba Ragil, mana isimnya di situ? Fil madrasah. Fi, di situ ada fi, ada al madrasah. Mana di situ isimnya? Apakah fi atau al madrasahnya? Fi-nya al madrasah. Taib. Kenapa dia isim? Ini banyak tandanya ya, banyak tandanya. Fil madrasah ini banyak tanda isimnya. Kenapa? Karena ada al. Satu, udah? Itu aja? Apalagi? Apa lagi Ragil? Ya, coba. Ya.
Ada mau ditanya? Nggak ada. Oke, coba Ragil. Tadi ada alif lam, itu tandanya 1, betul. Ayo. Udah itu aja. Antum bisa nambahin? Ada kasrohnya. Kenapa dia jadi baris kasroh? Fil madrasati. Fil madrasati. Kata al madrasatinya baris bawah. Ada baris bawah kan? Kenapa dia berbaris bawah? Bentar. Antum udah cukup. Kenapa dia berbaris bawah jadinya? Kenapa bukan fil madrasatu atau bukan fil madrasata? Kenapa? Kenapa harus fil madrasati? Nggak apa-apa lah, namanya belajar kan. Kalau antum udah benar semua, antum jadi guru. Karena di sebelumnya ada di V-nya itu kasroh. Iya, karena ada V-nya di depannya. V itu huruf jar. Karena ada huruf jar Ustadz di depannya itu ya. Nah, taib. Coba Rahmat tadi udah, coba antum. Nah, buat contoh isim yang menggunakan huruf jar ala. Pakai ala. Ala apa artinya? Di atas, bagus, taib. Alal masjid. Barisnya apa? Dalnya? Alal masjidi. Taib. Sampingnya yang lagi nulis. Oh, udah, dia lagi nulis. Udah apa? Lanjut dulu. Coba antum buat contoh dari isim yang tandanya adalah tanwin an. Contoh isim yang tandanya tanwin an. Nah. Sebenarnya gampang aja. Contoh misalnya ya, misal udah antum udah dulu. Contoh antum bahasa Arabnya kelas tahu apa? Faslun. Rubah jadi an. Faslan. Udah gampang kan? Gitu aja. Coba antum buat isim yang dia nama hewan. Contoh misalnya kucing. Ya antum janganlah, yang lain nggak dapat kesempatan, antum terus. Nah, coba selain kitun yang udah disebut kawan antum tadi, misal burung, apa bahasa Arab burung tahu? Birun. Apa? Lewat ya, nggak tahu ya. Oke, kalau bahasa Arabnya burung ada yang tahu? Toirun. Antum terakhir. Nih sebelum kita akhiri pelajaran, contoh. Coba buat isim yang dia nama tempat. Contoh misalnya ya, bahasa Arab. Contoh misalnya Mesir, apa bahasa Arabnya? Misro ya, Misro. Oke. Sekian pelajaran kita untuk hari ini ya. Mudah-mudahan antum bisa pahami dengan baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.